Oke, selamat pagi. Kamu pernah nggak sih mengecewakan orang? Entah itu pasangan, keluarga, teman, rekan kerja. Ya pokoknya intinya mengecewakan orang lain lah. Rasanya gimana? Nah, kalau kita lihat di internet atau di media sosial lah, konten-konten lah, kita seringnya melihat konten bagaimana cara move on setelah dikecewakan orang, atau bagaimana cara menghadapi seorang yang udah mengecewakan diri kita. Tapi kayak jarang banget loh. Jarang banget kayak jarang banget loh bagaimana cara kita move on setelah mengecewakan orang. Jarang banget kayak panduan atau artikel yang membahas tentang hal tersebut. Karena menurutku dua-duanya, ya meskipun dikecewakan itu jauh lebih sakit ya menurutku, tapi ketika kita mengecewakan seseorang dan kita sadar betul ini juga sakit sih. Aku nggak bisa bilang lebih sakit mana juga ya, karena jujur aja aku baru saja kayak mengecewakan seseorang. Dan sebagai orang yang sering mengecewakan orang lain, entah dari keluarga, entah dari siapapun lah, itulah dari keluarga lebih seringnya juga, aku tertarik untuk membahas ini karena bagaimana cara aku menghadapi perasaan setelah mengecewakan seorang itu. Dari dulu aku sekolah SMA sampai kuliah, sampai udah seusia gini, itu selalu berubah-ubah, tapi perasaannya masih tetap sama. Jadi aku bisa bilang kayak feelingnya itu bener-bener real lah. Dikecewakan itu sedih, mengecewakan orang lain itu juga sedih. Dan selama kita masih hidup, kayaknya ada dua, kayaknya kita akan selalu menjalankan dua atau mengalami dua hal tersebut, dimana kita mengecewakan orang lain dan kita dikecewakan orang lain. Aku percaya itu. Jadi nggak ada yang ya mungkin ada yang dominan, tapi menurutku kalau absen dari dua perasaan itu kayaknya nggak mungkin. Dan dua-duanya itu juga menyakitkan. Makanya aku pengen tertarik untuk membahas tentang bagaimana menghadapi kecewaan orang lain berdasarkan pengalamanku. Pengalaman dari seorang yang udah sering banget mengecewakan orang lain. Oke? Wow. Anyway, sebelum kita bercerita, sebelum kita jalan pagi sambil membahas tentang keresahanku itu, seperti biasa, kita lakukan ritual Caminante. Yes, ritual Caminante adalah ketika kita melihat jam bersama-sama untuk bersyukur kalau kita diberikan kesehatan, kita masih bisa berjalan pagi sambil cerita-cerita, kita masih bertemu. Jadi sekarang adalah pukul kok mati? Bentar. Sekarang adalah pukul 6.18. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 4 Maret 2026. Hari Rabu. Selamat hari Rabu. Kamu bisa lihat cuacanya. Wow, silau. Kamu bisa lihat cuacanya sangat cerah. Semalam sempat hujan, tapi sekarang cerah banget. Aduh, silau banget ya. Dan ayo kita jalan pagi di hari Rabu. Selamat hari Rabu buat dirimu yang mungkin sekarang sedang kalau jam segini mungkin persiapan kerja ya, atau lagi di KRL mungkin. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai sambil membahas tentang kekecewaan tadi. Ya meskipun topiknya ini agak berat, tapi aku mencoba untuk tetap santai lah sambil kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin kalau misalnya ada warga kita
bertegur sapa. Wow, silau sekali ya. Gimana kabarmu hari ini? Cukup semangat sih, karena semalam tidurnya sangat lebih dari cukup dibandingkan kemarin yang aku katakan. Kemarin tuh aku hanya tidur 2 jam karena ada sebuah project yang harus diselesaikan. Dan semalam ya alhamdulillah aku udah bisa tidur yang cukup. Halo. Malu-malu dia. Puasa kita tetap jalan pagi sambil cerita-cerita. Wow. Kita kali ini melewati rute apa ya? Rute perbukitan dengan background tampak. Oke, kita langsung saja bercerita soal hal tersebut. Jadi ya jujur aja, akhir-akhir ini aku baru mengecewakan seorang, tapi aku nggak mau bercerita detail tentang hal tersebut. Karena kalau bercerita detail tentang sesuatu yang baru saja terjadi, itu jatuhnya curhat. Tapi kalau kita menceritakan suatu kejadian yang udah katakanlah beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, itu menurutku adalah sebuah pengalaman gitu ya. Wow, kacangnya udah mulai tumbuh. Aku lewat sini tuh kemarin baru ditanamin, kayaknya 1 mingguan. Jadi pada intinya aku baru saja mengecewakan seorang, dan seperti yang aku bilang tadi, sebagai orang yang sering banget mengecewakan seseorang, entah dari keluarga sih lebih seringnya. Jadi contoh lah ya, aku ketika aku bilang aku sering mengecewakan seorang, kalau kamu ngikuti perjalananku, kamu pasti tahu lah bagaimana keluargaku, orang tuaku itu kayak punya sebuah standar untuk anaknya. Kamu pasti udah bisa menebak akhirnya gimana. Dan standar itu menjadi memang semacam jadi kayak apa ya istilahnya tuh, jadi benchmark ya, benchmark standar itu ya. Jadi kayak misal contoh gini lah, kedua kakak aku kan, mereka ketika SMA kan penjurusan IPA dan IPS ya. Ayahku guru IPA, kedua kakakku masuk IPA juga, meskipun yang kakak pertama aku tuh memilih IPS, tapi pada dasarnya si kakakku itu masuk IPA. Sebagai anak dari guru fisika, tentu saja si bapak pasti berkeinginan untuk anaknya masuk IPA juga, karena dulu ada semacam stigma kalau anak IPA itu anak yang lingkungannya jauh lebih kondusif dan lebih pinter-pinter, kurang lebih seperti itu, meskipun ya ternyata sama aja. Nah, kecewaan pertama tentu saja aku nggak masuk ke jurusan IPA. IPS, di IPS saja rankingku nggak selalu bagus tuh. Jauh sebelum aku masuk ke jurusan, dari ketika SMP masuk ke SMA pun aku udah membuat kekecewaan, udah mengecewakan orang tuaku, dimana ketika dua kakakku itu masuk ke sekolah favorit dengan sangat effortless, karena ya memang nilainya bagus, memang pinter, tapi aku sempat kayak mengalami penolakan dari SMA yang inginku tuju. Nah itu kan kayak udah cukup melukai, nggak tahu ya, menurutku itu melukai. Ini akan aku bahas juga kenapa aku punya sebuah mindset aku udah melukai ekspektasi dari orang tua gitu ya. Belum lagi kemudian aku udah cerita kalau ketika kedua kakakku juga sekolah atau kuliah di sekolah yang sama, kemudian aku juga pengen mengikuti, kayak udah keluarga itu udah punya blueprint, udah punya map, kamu tinggal ngikutin. Tapi ternyata lagi-lagi aku gagal lagi, aku nggak masuk lagi. Dan ya
Itu berulang kali bikin kecewa juga. Pernah juga ketika saudaraku itu menyuruhku untuk daftar kayak pegawai negeri, BUMN gitu. Itu di akhir-akhir ini sih, kayak 3 tahun 2 tahun ke belakang, dimana aku udah mulai enjoy dengan apa yang aku kerjakan sekarang, dimana aku udah move on. Tapi kayak keluarga itu masih kayak menyuruhku untuk daftar kayak gitu ya. Mungkin melihat situasi politik ekonomi sekarang, kayaknya apa yang disarankan oleh saudaraku masuk akal juga gitu ya. Di situasi yang nggak pasti kayak gini, menjadi pegawai negeri kan lebih safe lah. Sekali lagi, waktu itu aku mengecewakannya kalau ini lebih ke penolakan gitu loh, bukan karena hasil. Sekali lagi, mengecewakan saudara, banyak orang yang sudah aku kecewakan, dan aku kayak tahulah perasaan mengecewakan. Nah, oke, kalau aku ngos-ngosan, kamu bisa melihat ya kalau ini tanjakan yang cukup tinggi, apalagi ketika kamu berpuasa. Look at that. Apalagi ketika kamu berpuasa. Buat kita tetap semangat, karena kita adalah Caminante. Kita akan berjalan 1000 hari. Ini adalah hari ke-54. Anyway, kalau kamu pengen dukung Caminante, kamu bisa join membership 20.000 per bulan. Kamu akan jadi bagian dari perjalanan panjang ini. Kita kembali lagi ke kekecewaan. Kenapa sih orang bisa kecewa? Nah, ini menarik nih. Secara simpelnya, kecewaan itu datang karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke? Nah, kalau berdasarkan dari apa yang aku alami ya, kayak yang bilang tadi, kayak orang-orang tersayang kita, baik pasangan, baik orang tua, baik temen, itu punya kayak semacam peta tentang peta yang menunjukkan masa depan kita itu. Meskipun bukan berarti kemudian kayak menentukan masa depan kita ya. Aduh, kos-kosan. Oke, kita akan ke sini dulu karena ada yang lewat. Tapi saya mana tadi kok tapi? Oh, orang-orang tersayang kita, terdekat kita itu punya peta tentang diri kita di masa depan. Bukan masa depan kita lah, diri kita di masa depan, diri aku di masa depan. Ekspektasi mereka itu aku mengikuti peta tersebut. Oke? Tapi karena ada ya namanya hidup ya, kadang-kala kita tidak bisa mengikuti peta tersebut. Anyway, kita melewati titik 0 km kompleks pemakaman. Kenapa aku sebut titik 0 km? Karena ini adalah titik dimana kita kembali lagi pada titik 0, dari tanah kembali ke tanah. Sangat filosofis sekali ya. Oke, look at that. Hutan. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi atau mengikuti peta tersebut, mereka kecewa. Oke, mereka kecewa. Yang kedua, yang berdasarkan pengalamanku, karena orang-orang tersayang kita, teman, keluarga, pasangan, itu udah memiliki investasi emosional pada diri kita. Jadi kayak mereka itu udah berharap secara emosional kalau aku jadi kalau aku jadi orang yang dia inginkan, orang yang seperti itulah
orang-orang tersayang kita udah berinvestasi pada hal tersebut. Nah, ini adalah realita pahit, tapi ya sebenarnya harus kita pahami juga. Semakin orang itu kecewa pada diri kita, justru semakin sayang orang tersebut pada diri kita. Aku bilang pada diriku lah, semakin orang itu kecewa banget sama diriku, sebenarnya mereka itu sayang banget pada diriku. Jadi kayak keluarga kecewa, teman kecewa, pasangan kecewa, sampai di level berat, itu udah bukti bahwa sebenarnya mereka itu sayang pada diri kita, karena mereka udah berinvestasi maksudnya itu kayak berharap kamu akan jadi seperti yang udah ada di bayangannya, tapi ternyata leset, ternyata tidak bisa, dan mereka kecewa berat. Itu bukan sesuatu yang kesalahan mereka ya. Itu justru malah seharusnya kita apresiasi, karena mereka bisa kecewa kayak gitu, bukti bahwa mereka sayang pada diri kita, pada diriku. Kalau orang yang tidak pernah kecewa pada seorang, mereka tidak sayang pada orang tersebut itu. Bahkan sampai di level kayak orang tuh udah enggak berespektasi lagi. Itu bukti bahwa mungkin rasa sayangnya udah nggak sebesar dulu. Ini konteksnya dalam hubungan keluarga, pasangan, teman juga ya. Jangan jadi kayak sesuatu yang seperti seolah pasangan atau apa gitu ya, karena keluarga pun harus didasari dari rasa sayang juga. Wow, ini nanjak banget coy. Olahraga yang cukup menyenangkan. Coba kita lebih cepat lagi, biar nggak ngerasa sakitnya, biar nggak kerasa ngos-ngosannya. Oke, itu yang harus dipahami ya. Nah, lantas ini kemudian bagaimana cara menghadapi rasa kekecewaan itu? Dasar pengalamanku, justru ketika aku bukan menghadapi rasa kekecewaan, menghadapi kekecewaan orang lain itu maksudnya, dari apa yang ku alami, itu ada dua perasaan yang mungkin kelihatannya itu sama, tapi sebenarnya beda. Kalau dulu, aku jabarkan dulu terlebih dahulu ya. Dua perasaan itu adalah rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah itu ketika kita mengakui kita bersalah. Tapi rasa malu itu adalah ketika kemudian ini dampaknya yang menurutku kurang bagus. Rasa malu itu adalah ketika kita kemudian mulai mempertanyakan integritas kita, mulai kayak memandang diri kita rendah, memandang diri kita itu tidak kompeten dalam banyak hal. Dua-duanya pernah aku rasakan. Bahkan ya di usia aku segini, rasa shame atau malu itu masih kurasakan, meskipun tidak sebesar dulu. Ketika remaja, ketika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua, adanya rasa malu. Kadang ngerasa kok aku nggak bisa kayak kedua saudaraku gitu, macam-macam, kayak aku nggak kompeten, aku nggak layak. Nah, itu bahaya. Memang sulit untuk menghilangkan kayak gitu. Aku pun juga masih mengalami hal kayak gitu, kayak rasa malu bahwa aku nggak bisa memenuhi ekspektasi seorang nih. Aku nggak layak untuk ya banyak hal lah. Itu sulit. Nah, kenapa kayak ini dari POV pria ya, kenapa pria itu ketika mengecewakan orang lain terasa sangat nyesek dan berat? Karena menurutku seorang pria itu mereka ingin
menjadi sosok yang diandalkan, sosok yang dipegang omongannya, sosok yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah dimulai. Tapi ketika semua itu tidak terpenuhi, ya seperti yang ku alami, shame, rasa malu itu jadi kayak menumpuk. Dan sebenarnya kita harus mulai mengurangi shame tadi, rasa malu itu. Wow. Kamu mendengar suara gercikan mata air nggak sih? Oh, sebelah mana tuh? Oh, ini ya. Oh iya, iya. Teman Bruce Lee di mana-mana. Look at that. Bayangkan kalau misalnya rumahmu ada sungai kecil kayak gini. Suara gemericik. Setiap hari kamu meditasi pasti. Dan itu yang aku bilang tadi, bagaimana kenapa pria itu ketika mengecewakan orang rasanya kayak gitu, karena ada rasa dari diriku juga kayak pengen diandalkan, pengen dipegang kata-katanya, tapi ternyata aku tidak bisa memenuhi itu sangat menyakitkan. Dan ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir rasa malu itu, meskipun ya itu berat ya, itu pelan-pelan. Dan cukup kita itu punya perasaan bersalah, guilt and shame. Setiap kali kita mengecewakan seorang pasti ada muncul perasaan itu. Kalau kita bersalah, kita cukup katakan, oke, aku bersalah, cukup perbaiki kemudian. Kalau misalnya rasa malu itu lebih dominan, yang ada ya malah jadi kayak aku nggak layak jadi seorang pria, aku nggak layak untuk orang yang aku sayangi, aku nggak layak, aku nggak kompeten, jadinya kayak gitu. Dan itu menjadi semacam energi buruk bagi diri kita. And I experience that a lot. Dan realita yang harus kita terima bahwa orang yang udah kita kecewakan itu tidak akan bisa bersikap seperti dulu lagi. Itu harus realita yang harus kamu terima. Kamu harus terima itu. Ya kayak ibarat inilah, kayak sebuah gelas yang udah dipecahkan, disusun kembali kan sulit kan, bahkan nggak bisa. Menurutku itu penggambaran yang cukup bagus, karena ya mereka udah kehilangan kepercayaan kita, mereka udah kehilangan peta tadi untuk diri kita. And that's okay. Kita jangan pernah berharap bahwa hubungan atau suasananya akan kembali lagi pada dulu lagi. Itu suatu hal yang kita nggak bisa kontrol. Kembali lagi, kita harus jadi stoik di sini. Kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol adalah minta maaf tentu saja. Tapi nggak cukup cuma minta maaf hanya di mulut aja. Kita perbaiki. Kita tidak ulangi lagi. Kita tidak lakukan kesalahan yang sama. Tapi sebenarnya ada dua konteks ketika mengecewakan ya. Kalau dalam kasusku di mana ketika saudaraku memintaku untuk jadi pegawai negeri, di mana aku tidak bisa memenuhi ekspektasi itu kan sesuatu kecewaan karena sebuah perbedaan pandangan kan, bukan karena kesalahan. Nah, kalau kecewaan karena perbedaan pandangan, yang bisa kamu lakukan yaitu bukan memperbaiki ya, karena kamu nggak melakukan kesalahan di sini. Tapi cukup diam, tidak usah menjelaskan banyak hal. Dan ya, buktikan bahwa jalan yang kita ambil itu bagus buat diri kita itu. Ya, pembuktian dengan pembuktian. Tapi kalau kita mengecewakan seorang karena kesalahan, ya kita juga ya kembali lagi sebenarnya pembuktian sih.
Oh, pembuktian dengan tindakan. Wow, ada jalan tapi kayaknya licin ya. Pembuktian dengan tindakan dengan memperbaiki. Action speak louder than words. Itu sebuah kata-kata yang semua orang udah tahu tapi sulit untuk melakukannya, sama seperti diriku gitu ya. Ya, selagi kita masih hidup, kembali lagi, dua kemungkinan dalam kita bersosial. Either kita dikecewakan, either kita mengecewakan. Dan seiring berjalannya usia, semakin dewasa, kita belajarlah dengan hal-hal kayak gitu. It's hurt a lot, tapi ya udah, mau gimana lagi. Jadi ya just buktikan aja. Dan ya, jangan berharap semua akan kembali lagi. But itu proses kedewasaan kita. Kalau kita mengecewakan orang lain, itu bukti bahwa kita punya orang yang disayang. Kita punya orang yang menyayangi kita. Meskipun ya kita jangan sering-sering mengecewakan mereka. Karena kalau kita sering-sering mengecewakan mereka, ya kembali lagi, mungkin rasa sayang itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi sayang lagi lah. Oke, mungkin jangan pagi kali ini cukup sekian. Kita bertemu lagi di Caminante Day 55. Ingat bahwa selagi kita jadi manusia, kita akan selalu dikecewakan dan mengecewakan orang lain. And that's why bagaimana kita bertindak itu ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Bagaimana orang lain menentukan responnya pada diri kita, itu adalah hak mereka. Jangan menuntut, jangan terlalu banyak penjelasan, cukup buktikan saja. Oke, thank you. Kita berjumpa lagi di Caminante Day 55. Wow, air terjun lagi. Yes.